Pernah nggak sih kamu diem-diem nanya ke diri sendiri soal hasrat seksual kamu? Pertanyaan yang kayaknya sering banget kepikiran, tapi ya gitu deh, jarang diomongin. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal ini. Kalau pertanyaan ini rasanya relate banget buat kamu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh kekhawatiran yang umum banget. Yuk, kita coba urai bareng-bareng dalam beberapa menit ke depan, biar kita semua jadi lebih jelas. Oke, kita mulai ya. Hal pertama yang harus banget kita pahami adalah fokus ke berapa kali itu sebenarnya salah kaprah. Ini bukan pelajaran matematika loh. Nah, ini dia pergeseran yang paling penting. Lupain dulu soal angka. Pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih dalam, siapa yang pegang kendali? Kamu yang ngendaliin hasratmu atau malah sebaliknya? Inilah inti yang ngebedain hasrat tinggi yang sehat sama hiperseksualitas. Bener banget, gak ada tuh angka pasti buat nentuin apa itu normal. Libido tiap orang itu unik, beda-beda. Seseorang bisa aja punya dorongan seks yang tinggi, tapi tetap sehat dan terkendali. Sama sekali gak ada yang salah dengan itu. Oke, mari kita lanjut dan perdalam lagi konsep utamanya, kendali. Ini loh yang jadi garis pemisah antara libido tinggi yang sehat sama masalah kompulsif yang butuh perhatian lebih. Analogi ini, wah kena banget ya. Coba deh renungin bentar. Dalam kehidupan seksual kamu itu dalang ya, yang sadar lagi narik-narik tali kendali, atau kamu ngerasa kayak boneka yang cuma digerakin sama kekuatan yang nggak bisa kamu lawan. Nah, ini dia definisi yang jelas dan nggak menghakimi sama sekali. Perilaku seksual kompulsif, atau yang sering kita sebut hiperseksualitas, itu intinya adalah soal kehilangan kendali. Ini bukan soal moral, tapi soal pilihan dan kendali diri. Sekarang kita udah tahu nih apa yang perlu diwaspadai, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Ada 3 tanda bahaya spesifik yang nunjukin kalau seseorang udah mulai kehilangan kendali. 3 tanda utama ini bisa kita lihat sebagai sebuah urutan yang jelas. Jadi mereka ini saling berhubungan. Mulai dari pikiran, terus jadi tindakan, dan akhirnya ngasih dampak ke kehidupan nyata kita. Jadi ini tuh lebih dari sekadar lagi pengen. Ini kondisi di mana pikiran-pikiran seksual itu kayak radio rusak yang nggak bisa kamu matiin. Mereka ngeganggu konsentrasi pas lagi kerja, pas lagi ngobrol, atau bahkan pas lagi mau santai. Udah jadi obsesi, gitu. Kutipan ini benar-benar nangkep konflik batinnya dengan sempurna. Ada suara di kepala yang teriak, udah dong, stop. Tapi badan kita seolah-olah punya pikiran sendiri. Kayak ada perang di dalam diri yang rasanya kuat banget. Kunci di sini adalah kata kompulsif. Jadi, ini bukan lagi soal nyari kenikmatan. Perilaku ini didorong sama dorongan yang rasanya mustahil buat dihentikan. Sebuah siklus yang ngulang terus-terusan, bahkan mungkin setelahnya kita ngerasa bersalah atau nyesal. Nah, ini adalah tanda yang paling serius di mana dampaknya udah nyebar ke seluruh aspek hidup. Hubungan jadi rusak, performa di kantor menurun, mungkin juga ada masalah keuangan. Perilaku itu udah nggak bisa diisolasi lagi, dia mulai menyebabkan kerusakan yang nyata. Oke, setelah kita paham gejalanya, pertanyaan selanjutnya kan pasti, kenapa ini bisa terjadi? Yuk kita geser dari apa ke kenapa, dan coba lihat beberapa kemungkinan akar masalahnya. Jadi, biasanya ada 3 jalur utama yang bisa mengarah ke sini. Seringkali, seks itu dijadiin semacam pelarian. Cara buat mati rasa dari stres atau sakit hati. Bisa juga karena impulsivitas, di mana otak kita tuh kayak kecanduan ngejar dopamin yang instan. Atau akarnya bisa lebih dalam lagi, misalnya karena trauma masa lalu yang belum selesai dan akhirnya mengubah cara kita memproses keintiman. Kalau apa yang kita bahas barusan rasanya kamu banget, bagian ini adalah yang paling penting. Sekarang kita ubah suasananya jadi penuh harapan, kita fokus ke langkah-langkah buat ngambil alih kendali lagi. Coba deh, biarin pesan ini meresep dulu. Rasa malu dan ngerasa sendirian itu sering banget jadi penghalang terbesar. Jadi sadar kalau orang lain juga ada yang ngalamin ini dan bantuan itu adalah langkah pertama yang luar biasa kuat. Nah, ini penting banget. Kita harus mulai melihat ini dari sudut pandang yang beda. Ini bukan kegagalan moral, bukan juga kelemahan karakter. Anggap ini sebagai tantangan kesehatan, sama kayak tantangan kesehatan lainnya, dan ini bisa ditangani. Mengambil langkah pertama buat nyari bantuan, itu butuh kekuatan yang besar loh. Itu artinya kamu proaktif buat ngambil alih lagi hidupmu. Dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan.
Jadi, bantuan profesional itu kayak gimana sih? Bayangin ini sebagai toolkit. Kamu bakal belajar cara ngelola impuls, seringkali lewat terapi buat mutus siklus perilaku yang lama. Kamu bakal dibantu buat ngubah pola pikir negatif, dan yang paling penting, kamu bakal belajar lagi cara ngebangun hubungan yang intim dan sehat. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kamu ya. Lupakan soal nyalahin diri sendiri, ini soal kekuatan diri. Apakah kamu siap untuk memulai perjalanan buat ngambil kembali kendali atas hidupmu? Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pada akhirnya, ini semua soal jadi tuan atas diri sendiri. Jadilah kapten di kapalmu sendiri. Arahkan hidupmu dengan sadar, jangan biarkan dirimu cuma terombang-ambing oleh arus nafsu. Terima kasih udah nyimak. Kalau bahasan ini bermanfaat, jangan ragu ya buat klik tombol suka dan subscribe biar nggak ketinggalan kupasan menarik lainnya dari kami.